Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Nah, jadi latar belakangnya yaitu pajak penghasilan atau PPh merupakan sumber utama pendapatan negara. SPT PPh pasal 21 dan 26 berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan wajib pajak dan menyediakan data akurat bagi penerimaan negara. Namun, proses pengisian masih menghadapi kendala seperti kompleksitas aturan, kurangnya pemahaman, dan keterbatasan sumber daya. Nah, bagaimana sih prosedur pelaporan dan pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26? Yang pertama itu ada persiapan dokumen, yaitu menyiapkan bukti potong, rekap daftar gaji, dan bukti pembayaran pajak atau SSP atau bukti bayar elektronik. Yang kedua yaitu pengisian formulir, yaitu formulir SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Nah, formulirnya yaitu 1721. Diisi dengan lengkap dan akurat berdasarkan data penghasilan dan potongan. Yang ketiga yaitu penyetoran pajak. Nah, dilakukan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan kode akun 411121 dan jenis setorannya 100. Yang keempat yaitu pelaporan ke KKP, yaitu SPT dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dilampiri bukti potong dan bukti setoran. Yang kelima yaitu penyimpanan arsip. Seluruh dokumen wajib disimpan minimal selama 10 tahun sebagai bukti administratif bila terjadi pemeriksaan pajak. Selanjutnya yaitu peran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang pertama ada bimbingan dan edukasi, yaitu memberikan sosialisasi, webinar dan layanan konsultasi melalui KPP dan platform digital seperti Kring Pajak agar wajib pajak memahami tata cara pengisian SPT. Yang kedua yaitu pengawasan kepatuhan melalui sistem informasi modern seperti SIDJP dan CTAS. DJP memantau kesesuaian antara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang ketiga yaitu kemudahan digitalisasi. DJP menyediakan layanan e-filing, e-bupot, dan aplikasi M-Pajak yang memungkinkan pelaporan secara cepat dan efisien tanpa harus ke kantor pajak. Yang keempat yaitu transparansi dan inovasi. Melalui publikasi laporan tahunan dan data kepatuhan, DJP mendorong keterbukaan publik terhadap kinerja perpajakan nasional. Yang kelima yaitu pembinaan berkelanjutan. Pendekatan humanis melalui pendampingan langsung untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dan dunia usaha. Nah, dampak dan hasil peran DJP yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan sistem digital. Data DJP 2024 menunjukkan tingkat pelaporan SPT PPh 21 dan 26 mencapai lebih dari 96%, sebagian besar dilakukan secara elektronik. Langkah ini menegaskan efektivitas DJP dalam membangun sistem perpajakan yang modern, transparan, dan partisipatif. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi ketepatan pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26? Yang pertama itu ada pemahaman petugas pajak. Kurangnya pelatihan menyebabkan kesalahan perhitungan dan pengisian formulir. Yang kedua itu ada kelengkapan data karyawan. Data yang tidak valid seperti NPWP dan status tanggungan dapat menimbulkan kesalahan tarif pajak. Yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi.
Penggunaan e-Bupot dan DJP online membantu meningkatkan kecepatan dan keakuratan pelaporan. Yang keempat itu ada integritas wajib pajak. Kejujuran dan kepatuhan moral berperan penting dalam pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Yang kelima ada pembinaan dari DJP. Sosialisasi dan pengawasan membantu wajib pajak memahami aturan terbaru dan mengurangi kesalahan. Yang keenam itu ada perubahan regulasi. Seringnya perubahan aturan dapat menimbulkan kebingungan jika tidak diikuti dengan sosialisasi yang baik. Dan yang terakhir ketujuh ada kedisiplinan administrasi. Pengaturan waktu dan kerapian administrasi menentukan ketepatan pelaporan pajak. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu pengisian dan pelaporan SPT PPh pasal 21 dan 26 merupakan kewajiban penting bagi wajib pajak pemotong sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral kepada negara. Ketepatan dan keakuratan pelaporan sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan pembinaan berkelanjutan dari DJP. Dengan sistem digital seperti e-filing dan e-Bupot, pelaporan kini menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, mendukung terciptanya kepatuhan pajak nasional. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.